Taekwondo Lampung termasuk luar biasa. Banyak orang gila di taekwondo, Bang. Benar. Kalau saya punya prinsip lolos dulu. Lolos dulu, Bang. Tiketnya mau masuk bioskop ada tiket dulu ya. Nanti kalau sudah lolos banyak-banyak, semua akan mata memandang di situ. Karena ngerasa kecewa aja sih, Om. Kecewa pada Diri sendiri karena belum bisa menghasilkan hasil yang terbaik gitu, Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Tabi pun. Ya pun. Dan salam olahraga. Jaya. Pemirsa KONI Podcast Lampung dimanapun Anda berada. Kita akan kembali berbincang mengenai olahraga Lampung. Yang tentunya juga tetap berkaitan bagaimana Lampung untuk mengejar prestasi. Demikian juga halnya dengan cabur kali ini, yaitu cabur Taekwondo Indonesia TI Lampung yang terus meningkatkan prestasi dan sebagaimana visi dan misi bersatu untuk prestasi. Nah, semoga hal ini nanti dapat terwujud. Dan saat ini sudah hadir di studio KONI Podcast KONI Lampung ini, saya langsung perkenalkan kepada pemirsa, yaitu ada Bung Ali Hanafiah. Ini sudah gelar master ini ya, selaku Ketua Pengprov TI Lampung. Selamat datang di studio podcast RRI Lampung, Bung Ali. Terima kasih, Bang Ferry. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Tetap semangat kita ya. Siap. Dengan jalur prestasi. Salam olahraga. Jaya. Dan juga ini ada ananda kita, yang adik kita yang merupakan seorang atlet ya. Ini yang menjadi aset bagi TI Lampung untuk ke depan. Yang tadi saya sampaikan untuk menggapai harapan tidak hanya bagi Pemprov TI tentunya, bagi insan olahraga maupun sejalan dengan visi misi Ketua KONI Lampung, yaitu Bapak Taufik Hidayat. Ada di sini ananda kita Anissa Dwi Febrianti. Selamat datang di studio podcast. Terima kasih, Om. Kemarin juara ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah juara. Nanti kita akan langsung saja berbincang bagaimana KONI, maksud kami TI Lampung dalam meningkatkan prestasi di bawah kepemimpinan Ketua Pemprov TI Lampung, Bung Ali Hanafiah. Bung Ali, Siap. kita langsung saja berbincang nih mengenai prestasi kita di dunia olahraga taekwondo yang selama ini begitu vakum ya. 2016 ya. 2016. Terakhir kita 2016 memiliki dapat pon prestasi di PON Bandung Jawa Barat. waktu itu, dapat perunggu atas nama Reni Panjaitan. Reni Panjaitan ya, perunggu. Nah, Bung Ali, di bawah kepemimpinan kita ini mungkin hal yang paling utama dan yang paling mendesak dan juga sebagaimana visi misi Bung Ali sendiri mungkin bisa dijelaskan, Bung. Ya, terima kasih Bang Ferry. Terima kasih undang-undang kami Pemprov TI Lampung di podcast KONI. Saya bersama Nisa. Kebetulan Nisa ini kemarin dapat perak. Ya. Dapat perak di kejuaraan kejurnas junior, kadet dan junior di Kalimantan Timur, Samarinda. Izin Bang Ferry, kami kebetulan kepengurusan kami ini baru dilantik bulan ini. Beberapa minggu yang lalu, kami ini kejar target untuk mempersiapkan di PON 2028. Tambah lagi kita jadi tuan rumah di PON 2032. Memang pada saat ini kita masih krisis atlet senior. Kita akui memang mungkin kemarin memang kita vakum lah, kalau dikatakan vakum prestasi ya, seperti itu. Tapi bukan karena tidak diurus, tapi memang atlet-atlet ini mungkin belum muncul aja. Nah, sekarang fokus kita coba di kepengurusan ini kita utamanya prestasi.
Maka kita persiapkan benar, kita jaring benar atlet-atlet ini, kita berangkatkan di kejuaraan-kejuaraan. Mudah-mudahan nanti terlihat Bang Ferry, mana prestasi atlet yang menonjol, mana yang memang belum waktunya. Nanti kita kembalikan lagi ke dojang, nanti dilatih lagi di dojang, dia sudah semakin bagus, masuk lagi. Jadi ada degradasi di situ. Kira-kira begitu Bang Ferry. Dan juga memberi kesempatan yang lain juga. Iya, tetap memberi kesempatan yang lain. Tapi kita ketahui juga, walaupun artinya baru dilantik, begitu Anda terpilih nih Bung Ali, sudah bisa menunjukkan taring kita ketika di PON bela diri. Ya. Nah, ini untuk ke depan tadi sebagaimana yang dipersiapkan di 2028 memang kita minim atlet untuk di PON 23 di 32, artinya kita sudah siap dari sekarang kan? Iya. Nah itu bagaimana nanti kita mengatasi persoalan itu di 2028 ini? Baik. Sebenarnya di kepengurusannya kemarin kita juga sudah mulai, memang kan kemarin ada COVID juga Bang Ferry. Ada COVID, di situ ada penurunan kita nggak latihan. Nah tapi kita bangkit lagi, kemarin itu kita paksakan di PON bela diri, kita mengirimkan berapa belas waktu itu, alhamdulillah nyantel 2, seperti itu, ada perak dan perunggu, Arija dan Caraya. Kemudian kita paksa lagi di junior itu ada kejuaraan Koni Series. Alhamdulillah kita banyak benar itu medalinya, walaupun borong 14 medali. Ya, borong 14 medali. Nah tentunya untuk yang 2028 ini, tapi itu kan junior. Junior ini kita tetap persiapkan untuk di 2032. Tapi kita mau nggak mau harus juga persiapkan senior. Sebenarnya kita sudah mengantongi beberapa nama di senior. Ya, mungkin nama seperti Caraya, Arija, kemudian ada Fayat, kemudian Agung mungkin umurnya sudah masuk nanti itu Bang. Kemudian ada lagi seperti si Olga dan si Jelita. Tentunya kita paksa untuk upgrade kemampuan Bang, mau nggak mau seperti itu. Ya mudah-mudahan minimal saya fokus ke pengurusan ini untuk prestasi, karena orang melihat itu bagus tidaknya itu dari prestasi. Betul. Seperti itu Bang kira-kira. Nah, support dari KONI sendiri menurut Bung Ali seperti apa? Support kepengurusan sekarang ini luar biasa. Saya suka koordinasi juga sama Pak Ketum, Pak Taufik Hidayat. Kebetulan beliau itu juga pernah atlet taekwondo dulu di Jabar tahun 82 sampai 86 dia cerita. Gitu. Kemudian sama KONI selalu koordinasi, kayak kemarin kita keberangkatan. Jadi kita kolaborasi Bang. Kita paham semua memang keadaan sekarang lagi susah semua memang. Jadi memang kalau kita hanya mengandalkan juga dari KONI tanpa kita berusaha juga, ya nggak maju prestasi ini. Maka kita cari cara gimana sama-sama. Mungkin nanti begitu KONI sudah longgar, bisa support lagi kan begitu Bang kira-kira. Saling mendukung lah Bang. Ibaratnya itu kan kalau kata orang Jawa yang ke Sumatera katanya kan, kalau soal dana itu nggak spiro, tapi coronya, yang penting caranya ya kan. Itu yang bikin ini. Jadi bisa dibilang enjoy lah kita ya. Jadi enjoy, ketika kita mengejar prestasi itu tidak merasa tertekan ya? Tidak Bang. Kebetulan saya ini kan memang orang taekwondo asli Bang. Itu. Jadi memang hobi. Di taekwondo memang hobi. Jadi ya ngurus hobi ya pasti senang. Itu dia. Kalau ada masalah biasa itu. Tapi memang di dunia olahraga itu tidak dibutuhkan hobi saja. Tapi Bung Ali termasuk orang gila. Tanda kutip. Tanda kutip pemirsa. Maksudnya memang beliau udah di atas hobi di dunia taekwondo. Sehingga kemarin kita langsung juga ini bahas berapa biaya yang harus dikeluarkan. Beliau tetap memberangkatkan. Itu kemarin bahkan sempat saya dengar tadinya mau 10, tanggung 13 berangkat. Sebenarnya bukan karena bahasa tanggungnya, tapi saking karena beliau itu melihat antusias daripada para atlet-atlet
atau anak-anak kita yang ingin berprestasi juga artinya gayung bersambut sebagaimana visi misi beliau untuk ikut sumbangsih mengharumkan nama Provinsi Lampung. Ah ini Bung Ali, kelebihan Bung Ali ya. Ya, jadi tanda kutip gila aja bukan berarti orang gila ODGJ ya kan? Iya. Seperti itu. Jadi memang butuh seperti itu Bung Ali di dunia olahraga itu kan. Dan juga satu hal lagi mungkin bisa jadi acuan juga untuk semua cabur nih. Bagaimana kita membina kepengurusan yang solid. Nah ini kan hal yang sangat penting Bung Ali. Iya. Kalau boleh nih ada resepnya nih. Sebenarnya semua pasti paham lah bahwa berlebihan juga, tapi saya harus begitu gitu karena dengan begitu saya ada ada keyakinan bahwa kita ke depan kita bisa merajai itu medali. Mungkin sekarang kita masih dikasih perak dan perunggu, mudah-mudahan nanti ke depan kita sudah bisa main emas seperti itu. Yang penting kita solid aja Bang. Kemudian kalau masalah anggaran itu menurut saya sih ya resiko sebagai pengurus Bang. Jadi juga saya tidak terlalu ini ya. Ya memang resikonya ya begitu namanya kan kita udah dipercaya. Ya bagaimanapun cara kita usahalah seperti itu. Karena kita tahu kondisi memang lagi nggak normal gitu. Betul. Efisiensi memang lagi luar biasa. Jadi gitu memang juga pelatihnya juga begitu semangat, antusias ya. Pelatih kita ini di Lampung ini Bang, pelatih ini sebenarnya banyak yang hebat itu banyak Bang. Yang sudah berlisensi juga. Berlisensi. Jadi sebenarnya mereka tinggal kita beri kesempatan. Betul. Kita beri kesempatan seluas-luasnya untuk mereka melaksanakan program mereka. Nggak kita atur, nggak. Pokoknya kalau saya sama pelatih itu saya ngomong terserah gimana, nggak usah mikirin biaya segala macam. Tapi tanggung jawab kamu gimana caranya murid kamu menang. Nah, saya bilang gitu. Itu kita bagi-bagi tugas saya bilang. Seperti itu. Sehingga mereka juga kan harus bagaimana menciptakan chemistry antara mereka sebagai pelatih dengan anak asuh mereka. Iya, benar Bang. Dan itu memang terwujud. Nah, saya ke Anissa ini. Nah, ini kemarin dapat perak ya. Perak ya. Di Kejurnas U13 16 ya. Kemarin di Cadet Junior. Cadet Junior ya. Bisa turun di junior ya kemarin. Sebenarnya Nisa ini masih di cadet atau memang sudah dinaikkan ke junior? Dinaikkan ke junior. Dinaikkan ke junior. Iya. Tapi mampu. Iya itu dia. Itu dia. Artinya kan tadi berbicara pelatihnya juga kan bisa seperti itu. Iya. Nah, Anissa sendiri nih sebelumnya nih kan kalau di Dojang kan latihannya beda nggak? Beda sama di TC? Sama di Platda? Apa yang paling menurut Nisa yang bikin katakanlah semangat lah? Yang bikin semangat sih karena ada tujuannya supaya bisa mengharumkan nama Lampung, biar Lampung bisa bersaing sama provinsi-provinsi lain. Baik, bangga lah ya kita. Jadi memang kalau prestasi itu tidak hanya untuk kebanggaan kita, tidak hanya untuk orang tua, pasti nama daerah dan kalau di internasional itu nama negara. Wah. Punya kemauan? Punya cita-cita? Mantap. Jadi Nisa, boleh diceritakan sedikit mungkin bagaimana pelatihnya? Pelatihnya ya harus nuntut disiplin sih. Harus disiplin, terus latihannya juga harus jangan klamar-klamar di situ. Ya, agak dekat dikit. Ya, nah. Iya. Harus disiplin, harus semangat. Iya. Nah, dari diri seorang Nisa sendiri, gimana itu nak? Kalau misalnya mau meningkatkan semangatnya? Iya, harus semangat ya. Support. Ini videonya ya? Iya. Nih, kemarin begitu di final, itu kenapa tidur tuh? Karena ngerasa kecewa aja sih Om. Kecewa pada diri sendiri karena belum bisa menghasilkan hasil yang terbaik gitu Om. Baik. Tapi bagus.
kecewa boleh, tidak boleh melarut. Berarti kecewanya itu harus dibayar lagi Ya. dengan kembali disiplin, ditata kembali ya. Jadi kita patut bersyukur lah ya. Iya. Itu lah ya. Kemarin kalau Nisa kemarin dapat emas atau 2 kemarin kita ya yang perak. Iya, bara. Kalau kita dapat 2 emas, kalkulasinya sebenarnya kita di peringkat kemarin berapa kita kemarin? 14. Tapi kalau itu kita masuk ke 7 ya. 7 ya. Ya, Apalagi kalau kita dapat emas 2 itu 7. 7. 7 beneran tuh ya. Iya beneran. Iya. Karena kemarin kita kan nggak full tim. Enggak, kita cuma berangkatkan 13. 13. Iya. Sementara dari tim yang juara umum Jawa Barat sendiri full tim Iya, kemarin. full team. Itu dia. Artinya kita memang tidak kalah bersaing lah ya dengan atlet-atlet pelatnas ya. Iya. Jadi nih mau tanya nih Nisa. Kalau Nisa kayak mana? Kan kebanyakan atlet itu ini salah satu ini mental nih. Kadang-kadang atlet itu dengar, wah lawannya atlet pelatnas. Punya nggak rasa gentar gitu? Pastinya punya, tapi Terus? harus fokus aja sih, jangan peduliin siapa lawannya, percaya Betul. sama kemampuan sendiri. Betul. Karena kan pelatihnya juga kan sering bilang, Nam juga sering ngintip tuh anak-anak latihan itu apapun itu bentuknya. Mereka selalu menekankan bahwasanya musuh atau lawan yang paling utama itu adalah Diri sendiri. nah. Berarti kan sudah melekat itu. Nah, tapi kalau boleh Om masih tip satu hal. Jangan pernah ngagumin orang. Ketika di situ bukan berarti kita sombong, bukan berarti kita angkuh. Jangan kagumin lawanmu. Biarkan lawanmu kagum padamu. Itu. Jadi kalau kita itu kunci juga menguatkan kita untuk mental kita supaya waduh lawan saya ini nggak ada urusan gitu. Saya akan buat kamu kagum terhadap saya. Selesai. Kalau orang tinju itu motifnya itu lebih parah lagi nih untuk semangat berlatih itu ada. Kalau orang tinju itu punya semboyan. Tahu semboyan nih? Lebih baik mandi keringat saat latihan daripada mandi darah saat di ring. Kalau mereka ring, kalau kita kan matras. Di saat di atas matras, mereka adalah lawanmu. Di luar matras, itu saudaramu. Apalagi taekwondo punya ikrar ya. Iya, janji taekwondo. Tuh. Jadi itu juga sebenarnya sudah harus dihayati. Itu juga sebagai ilmu. Tetap semangat ya nih saya. Tetap semangat. Nih, ke depan mau ada apa lagi nih, Ketua? Kebetulan kita nanti bulan Mei ini kan ada Gubernur Cup. Iya. Gubernur Cup tanggal 15, 16, 17 di GSG Unila. Yang kedua, Bang. Ini yang kedua. Iya, yang kedua. Tahun kemarin sudah, ini tahun kedua. Nanti anak-anak ini juga kita yang belum berhasil, kita seleksi lagi di Gubernur Cup. Nanti hasilnya apa, nanti kita panggil lagi di Platda. Kemudian bulan Juli nanti itu ada kita dipercaya sebagai tuan rumah di Lampung, Indonesian Roadshow. Jadi persiapan buat Asia Games di Jakarta. Nah, ada 5 provinsi, Medan, Lampung, DKI, Jabar, sama Bali. Lampung termasuk dipercaya menjadi tuan rumah yang kedua. Suatu kebanggaan juga buat Taekwondo Lampung. Ya, artinya itu sudah kelihatan mereka kan, mereka sudah memperhitungkan, artinya sudah melihat juga. Tidak dari segi kesiapan tentunya kan bukan hanya dari segi materi, tapi tadi dari SDM-nya juga, berarti mereka nilai mampu seperti itu. Mampu. SDM kita sebenarnya Bang Ferry juga udah orang taekwondo lah. Putranya Bang Ferry juga selalu mewakili Lampung. Paham benar tentang SDM taekwondo. Betul. Yang penting kita memberdayakan mereka, Bang. Kita guyup bareng-bareng. SDM kita taekwondo Lampung termasuk luar biasa. Banyak orang gila di taekwondo, Bang. Benar. Itu kita harus manfaatkan yang gila-gila. Jadi gitu. Artinya gila bukan gila beneran orang bisa ya. Jadi gitu nak. Jadi nah ini dia. Nih semangat ke depan kita bagaimana yang kedua. Ini nanti ajang kita tunjukkan, terutama yang di bulan Juli tadi ya. Juli ya. Itu kita harus tunjukkan. Itu nasional kan? Nasional, cuma itu berbarengan dengan juga seleksinya di Bandung. Jadi ada 2
satu di Lampung atau di Bandung. Mungkin tanggalnya beda dikit. Mungkin nanti kita set gimana. Saya kemarin ngobrol sama kawan-kawan pelatih, apa anak-anak yang dapat medali kita tandingin jangan di Lampung supaya lawannya ketemu Jawa, daerah Jawa, jadi di Bandung gitu. Jangan sampai ketemu tuan rumah gitu. Kita puter di sana gitu. Jadi biar yang mereka bertanding di Lampung, cuma yang kemarin dapat medali ada 7, kita berangkatkan ke Bandung. Kita seleksi di sana. Oh, gitu. Supaya ada putaran lawannya biar semakin jam terbangnya naik, Bang. Iya, betul. Anak-anak ini kalau saya perhatikan memang jadi PR kita ini, saya selalu ngomong waktu pelepasan itu gimana supaya anak-anak ini nggak drop waktu tanding. Ya. Teknik bagus, kalau drop hancur semua, Bang. Betul. Fisik hancur, mental hancur. Jadi, kemarin termasuk yang kita unggulkan kemarin ya. Iya, banyak yang seperti itu. Mentalnya sebenarnya bukan mentalnya ngedrop, fisik mereka ya. Dari drop itu mungkin ya tadi seperti Bang Ferry ngomong, kita nggak boleh mengagumi, tadi itu benar Bang, saya setuju. Mungkin ngelihat lawannya, oh ini atlet Platnas, atlet SEA Games, nah itu udah mulai drop dia. Gitu. Tapi memang kemarin kalau lawannya Nisa memang secara umur lebih tua ya, lebih keker ya Bang. Kalah aja katanya. Saya ngelihat memang, waduh, pas masuk saya juga udah deg-degan itu. Tapi mentalnya boleh. Tingkatkan lagi semangatnya ya. Ini dikejar nih lagi ya. Nanti kita tumpahkan ya. Jadi ketika kita ngadapin kekesalan atau segala macam, ingat lah. Jadi dan juga perlu kita ingat satu hal yang Om juga pernah pelajari, bahwasanya seorang pelatih ataupun mereka adalah guru. Dan ingat tidak ada maha ibu bapak. Bukan berarti kita mengenyampingkan, tapi yang ada maha guru. Kalau maha artinya tinggi. Jadi ketika kalian dilatih, ketika kalian dibimbing, mereka memang lebih tinggi dari kami sebagai orang tua. Itu yang harus ditanamkan. Jadi kekecewaanmu, mereka pun lebih kecewa lagi. Merasa tidak berhasil. Jadi hormatilah selalu, disiplin, selalu mengikuti apa kata pelatih, apa kata mereka. Ikutin aja. Tetap semangat ya. Semangat. Baik. Nah, di akhir perbincangan kita, mungkin ada yang ingin kita sampaikan, terutama dari Nisa nih mungkin. Baik mau harapannya ke depan ataupun cita-citanya, silakan diungkapkan umum-umumnya. Dan yang terpenting lagi, ayo ajak para generasimu untuk berprestasi. Harapan Nisa ke depannya itu supaya Provinsi Lampung bisa lebih berkembang lagi, bisa bersaing sama provinsi-provinsi lainnya. Terkhusus harapan Nisa itu semoga Nisa bisa berkembang lebih baik lagi prestasinya di ajang nasional maupun internasional. Terus ya kalau mengajak ya itu ayo teman-teman. Iya. Ayo teman-teman kejar prestasinya, karena itu bisa masuk sekolah enak kalau prestasinya ada. Baik, terima kasih, tetap semangat Nisa. Ya. Salam olahraga. Jaya. Kemudian dari Ketua Pemprov DKI Lampung, Bung Ali, silakan. Iya Bang Ferry, makasih. Kalau saya, bagaimana kita menjadikan taekwondo ini pernah berjaya. Tahun 80-an itu ada Mas Amril senior, pelatih kami semua. Beliau pernah mendapat emas di PON. Kemudian ada Stagnan di situ. Tahun 96 kalau nggak salah tuh dapat perunggu atas nama Sabam Bohari. Kemudian di tahun 2000 kita dapat emas lagi, Ratama Reni. Stagnan lagi tuh. Tahun 2000-an Herlambang. Kemudian Riau, 2000 ya di Sumatera, di Riau ya. Riau. 2012 ya? Iya, kemudian di 2016 baru terakhir kita di Reni Panjaitan di Bandung. Kemudian hilang kita nih gitu, 10 tahun hilang. Nah, sekarang kita berharap, saya mengajak pengurus semua insan taekwondo untuk gimana kita 2028 ini kita bisa lolos dulu. Kalau saya punya prinsip lolos dulu.
Lolos dulu. Lolos dulu Bang. Kalau Belum- kita mau berandai-andai, nanti kita target sekian-sekian, nggak lolos ya nggak bisa gitu. Tiketnya mau masuk bioskop ada tiket dulu. Gitu. Ya. Nah, jadi kita Tapi lolos, kita artinya kita bukan berarti pesimis ya. optimis kita Bang. Kita optimis. Iya, optimis. Untuk meloloskan sebanyak-banyaknya. Bang. Sebanyak-banyaknya. Nanti kalau sudah lolos sebanyak-banyak, semua akan mata memandang di situ. Benar. Nggak hanya taekwondo aja yang ngurus. KONI ngurus, Dispora ngurus, Iya. pemerintah ngurus. Iya. Nah, kita setting nanti gimana caranya kita bisa dapat medali di situ. Tapi kalau kita nggak lolos, nah ini yang bahaya Bang. Gimana orang mau perhatiin kita kalau kita nggak Betul. lolos seperti itu. Karena di taekwondo ini dinamis Bang, banyak faktor. Betul. Faktor itu di lapangan itu kita udah latihan bagus, di lapangan tiba-tiba atlet tiba-tiba mudinya nggak bagus, kalah. Iya. Di lapangan nasib nggak bagus, wasitnya berpihak, kalah. Di lapangan kadang-kadang body juga itu tingkat sensornya berbeda ya Nisa. Kadang yang merah cuma ditempel dikit keluar Kena, nilai. masuk, iya. Nanti yang di biru udah ditendang agak kencang nggak keluar nilai. Cuma kita nggak bisa protes di situ. Betul. Seperti itu. Dan kadang-kadang juga referee yang paling kayak kemarin itu saya sempat protes juga Olive ya. Itu muka, kalau muka itu tidak ada sensor. Harusnya referee tengah itu yang langsung menghitung. Itu tidak dilakukan. Sementara kartu kita sudah habis untuk protes. Nah, hal-hal seperti itu kan kejadian yang nggak bisa kita prediksi ya Bang, seperti itu. Betul. Nah, tapi itu harus kita hadapi semua Betul. itu. Seperti harus optimis. Ya, saya yakin ke depan bersama-sama di kepengurusan ini, sama-sama semuanya, kita bagaimana caranya ya harus dapat medali di PON Medali. itu. Kalau Ya. saya kontak kuncinya nggak usah panjang-panjang, ya medali. Gitu. Medali. Baik. Ya pemirsa KONI Podcast dimanapun Anda berada, demikian tadi tekad sudah bulat disampaikan oleh Ketua Pemprov TI Lampung dan juga atletnya. Mereka tetap akan semangat, satu tujuan, medali, kemenangan dan juara untuk Lampung. Amin. Saya Heri dan saya sekaligus pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun Ya pun. dan salam olahraga Jaya. jaya.